Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang tercinta, baru beberapa hari lalu saya mendapatkan tugas pendidikan agama Islam dari kampus saya seputar materi tentang dakwah, di mana sebenarnya tugas ini harus melibatkan dua orang yang melakukan dialog antara saya dengan pemuka agama yang ada di daerah sekitar tempat tinggal saya. Tapi berhubung dengan padatnya jadwal pekerjaan saya, hingga sampai saat ini saya belum bisa menghubungi pemuka-pemuka agama yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Jadi saya memutuskan untuk membuat video monolog seputar tentang dakwah. Saya akan ulas seputar garis besarnya saja, teman-teman ya, saudara-saudaraku semua. Jadi kalau saya ada salah perkataan, salah teori dalam video ini nantinya, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan tolong dibenarkan. Karena dalam tanda kutip di sini saya masih belajar banyak, teman-teman, saudara-saudaraku, tentang seputar materi dakwah ini. Jadi jika ada yang salah, sekali lagi saya mohon dibenarkan dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, rata-rata di dakwah sendiri itu banyak sekali bermunculan pertanyaan, teman-teman, terutama di kalangan muda ya. Dimana banyak kadang yang bertanya, siapa sih yang bisa melakukan dakwah tersebut? Bagaimana sih dakwah itu strategi-strateginya? Lalu apa sih tantangan dakwah di era globalisasi yang saat ini sedang terjadi, yang kaitannya erat dengan kehidupan kita, bahkan tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Mungkin saya akan membahas seputar itu ya, teman-teman. Jadi secara teori, dakwah sendiri adalah mengajak atau menyeru manusia agar menempuh kehidupan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijelaskan di surat An-Nahl ya, terutama di ayat 125, di mana di situ, serulah oleh kalian umat manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka secara baik-baik. Banyak teori, teman-teman, yang bisa menjelaskan seputar tentang dakwah tersebut. Salah satunya yang dikemukakan oleh Amrullah Ahmad di tahun 1999, di mana dia menjelaskan bahwa dakwah ini adalah upaya mengajak manusia supaya masuk ke jalan Allah secara menyeluruh atau kafah, baik dengan lisan, tulisan, maupun perbuatan, sebagai ikhtiar muslim mewujudkan Islam dalam kenyataan kehidupan pribadi, kelompok, jamaah, dan ummah. Jadi dimensi dakwah ini, teman-teman ya, dimensi dakwah ini sangat luas sekali. Dimana yang pertama itu adalah dakwah bil lisan atau dakwah bil qaul, dakwah bil khutbah. Dimana dakwah dengan lisan adalah dakwah yang disampaikan dalam bentuk komunikasi, dalam bentuk verbal, seperti ceramah, pengajian, khutbah, atau penyampaian dan ajakan kebenaran dengan kata-kata. Jadi kita menjelaskan dakwah itu melalui komunikasi, karena di sini adalah dakwah bil lisan. Yang kedua adalah dakwah bil kolam atau dakwah bil kitabah, di mana dakwah bil kolam ini adalah dakwah yang disampaikan melalui tulisan yang diterbitkan. Sekarang kan banyak media sosial nih, teman-teman ya, bisa dipopulerkan melalui media massa, media sosial, buku, buletin, brosur, dan lain sebagainya. Banyak. Itu yang dinamakan adalah dakwah bil kolam atau bil kitabah. Yang ketiga adalah dakwah bil hal dan dakwah bil kutwah, di mana dakwah bil hal ini adalah dakwah yang dilakukan melalui aksi atau tindakan yang nyata, misalnya melalui program seperti aktivitas kelembagaan, ormas Islam, lembaga pendidikan Islam, dan masih banyak yang lainnya. Dan poin yang terakhir adalah dakwah bil kutwah ya. Dakwah bil kutwah ini adalah dakwah melalui keteladanan sikap atau perilaku yang mencerminkan moralitas atau akhlak Islam. Jadi bisa digarisbawahi, teman-teman ya, di sini ini dakwah cukup luas sekali.
Dan kalau ada pertanyaan siapa yang bisa melakukan dakwah, pada umumnya secara profesional teman-teman semuanya bisa berdakwah. Tinggal masing-masing orang dapat menguatkan tauhid dan keimanannya terlebih dahulu. Untuk apa? Jadi iman dan tauhid ya, jika seseorang sudah menguatkan iman dan tauhid itu sendiri, itu bisa menjadi implementasi dari iman dan amal soleh. Di mana amal soleh itulah yang nantinya berfungsi sebagai dakwah, teman-teman. Karena seseorang sudah membiasakan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya. Dakwah itu gak semuanya kita harus menjadi seorang ustadz ataupun ustadzah. Semuanya itu adalah dai, teman-teman. Kita semua itu adalah dai, semua bisa berdakwah seperti itu ya. Jadi teman-teman, jika mengenai tantangan sendiri teman-teman ya, tantangan di saat masa era globalisasi ini sendiri, tantangannya sebenarnya cukup kuat teman-teman. Dimana sekarang media sosial ya seperti Facebook, WA, Instagram dan lain sebagainya itu secara global memang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu mungkin terutama tantangan yang paling kuat dalam melakukan dakwah ini. Lalu bagaimana strategi agar kita bisa menyampaikan dakwah dengan era globalisasi yang sangat kuat, dengan gadget yang tidak bisa kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi teman-teman, kita harus pintar-pintar mencari celah untuk memasuki ruang-ruang kecil ya di dalam media massa tersebut, untuk kita selipkan berbagai poin agama, berbagai cara untuk kita menyampaikan dakwah. Agar apa? Agar nanti di era globalisasi ini banyak pemuda dan pemudi yang bisa teman-teman, bisa mengontrol dirinya, imannya ya, untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah banyak tersebar di media sosial seperti ini teman-teman. Jadi jika seandainya banyak orang yang mengatakan ulama-ulama tinggalkan media sosial karena udah nggak keren, nggak gaul gitu, saya kurang setuju teman-teman. Karena apa? Karena nantinya jika memang nantinya itu terjadi, mungkin gambarannya kita banyak yang bisa salah jalan teman-teman. Karena sudah tahu sendiri pengaruh media sosial sekarang sangat kuat sekali. Kalau kita tidak diimbangi dengan iman dan takwa, kita bisa salah jalan teman. Jadi menurut saya untuk masuk ke ranah media sosial itu kita harus diimbangi dengan iman dan takwa, sehingga nantinya kita punya pedoman, kita punya pegangan agar kita tidak salah jalan teman-teman. Seperti itu. Jadi gambaran dakwah itu sangat luas sekali. Dakwah itu bisa dilakukan di mana saja dan semua orang itu bisa menjadi dai atau bisa menjadi pendakwah, dalam kurung seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja hal-hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya juga mohon maaf belum sempat menghubungi pemuka agama, jadi saya belum bisa bertukar pikiran lebih luas mengenai dakwah. Dan saya hanya bisa melakukan monolog ini karena padatnya jadwal pekerjaan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.